berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Kita tetap bersuka cita ya, walaupun kita belum bisa ketemu, bisa sekolah offline atau jauh offline lah. Yuk kita mulai ibadah kita kali ini. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita naikkan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Teman-teman, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Shalom adik-adik. Firman Tuhan minggu ini diambil dari Matius 8 ayat 1-4. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit. Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang firman Allah kepada orang banyak. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih, pengampunan, tentang doa, dan lain-lain. Bahkan, tidak hanya itu saja loh. Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan keselamatan bagi umat manusia. Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang sakit kusta. Seluruh tubuh dan kulitnya ini penuh dengan infeksi, penuh dengan luka-luka. Ia sangat ingin menghampiri Tuhan Yesus, tetapi dia tidak berani karena orang yang sakit kusta tidak boleh dekat dengan orang yang sehat. Walaupun dia sangat percaya kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan penyakitnya. Adik-adik tahu nggak? Seorang yang sakit kusta, dia selalu membungkus tubuhnya yang luka dengan kain. Dan dia harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari orang banyak. Karena kalau infeksi atau luka-lukanya ini semakin parah, semakin banyak, dia akan menjadi sangat menakutkan. Bahkan, lama-kelamaan otot-otot tubuhnya ini akan melemah dan dia bisa meninggal dunia. Lalu, dia berkata di dalam hatinya, "Apakah Tuhan Yesus mau menerima saya ya kalau saya mendekati dia?" Tapi dengan yakin dan percaya, ia percaya juga kalau Tuhan Yesus mau menerima dia. Dan ketika Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak, ia mulai turun dari bukit. Dan orang sakit kusta ini kaget nih, waduh, Tuhan Yesus udah mau pergi nih. Ternyata Tuhan Yesus ini sudah tahu loh
kalau orang sakit kusta ini juga ikut mendengarkan firman Allah dari kejauhan. Tuhan Yesus mulai berjalan mendekati dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus dengan penuh kasih mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu, tahirlah orang itu dari sakit kustanya. Tubuhnya, kulitnya yang tadi penuh luka, sekarang sudah sembuh, sudah hilang semuanya. Tubuhnya kembali sempurna, kembali sembuh secara total. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Dan ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan tadi kita sudah saksikan sama-sama. Yuk saatnya kita mau baca ayatnya ya. Diambil dari kitab Matius 8 ayat 1-4. Buka ya kitabnya ya. Cici baca ini. Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyambah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Cici mau cerita nih. Pada zaman dulu, kalau orang dengan yang sakit kusta, dia ini adalah orang yang paling dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Karena apa? Orang-orang ini takut kalau orang kusta ini akan nularin dia. Kalau misalkan ada orang kusta yang mendekat, pasti dia akan ditimpukin pakai batu supaya dia pergi. Karena pada zaman itu, orang-orang menganggap kalau orang yang sakit kusta ini punya kesalahan atau dosa itu yang gak bisa diampunin. Makanya dia kena sakit kusta. Nah, orang dengan sakit kusta ini, dia ini gak diundang pada waktu Tuhan Yesus ada di atas bukit menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, jangankan untuk datang, deket aja nih, kalau ada yang ngeliat, itu pasti akan diusir sama orang-orang di sekitarnya. Tapi kenapa dia sampai datang? Karena dia percaya kalau Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan dia. Nah, dari firman Tuhan kita mau belajar ada dua hal. Yang pertama itu adalah langkah iman. Nah, orang kusta ini yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus mau menerima dia. Padahal faktanya kalau orang ini mendekat nih, jangankan datang untuk duduk bersama-sama dengan orang, deket aja pasti akan ditimpukin dengan batu. Tapi dari mana sih timbul keyakinan percaya dalam hatinya kalau Tuhan Yesus ini mau? Nah, dia sudah mendengarkan kalau Tuhan Yesus ialah Mesias yang akan menyelamatkan, yang akan menolong umat manusia. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi
Dia datang dengan yakin kalau Tuhan Yesus pasti mau menerima dia. Buktinya apa? Pada waktu Yesus ngedeketin dia langsung sujud, langsung berlutut minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti mau sembuhin dia. Sama dengan kita, kalau seberat apapun masalah kita nih, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakuin, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu akan terima kita apa adanya. Tuhan akan menolong kita dan mengampuni kita. Jadi kita harus tetap percaya dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Nah, itu yang pertama tadi, langkah iman. Yang kedua, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Ayatnya diambil dari Matius 8 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik ya. Dia nggak pikirin tuh kalau misalkan nanti ketularan gimana. Langsung dia mengulurkan tangannya untuk menjamah orang itu, dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh. Tuhan Yesus gak mikirin nih seberapa kotor kita, seberapa hina kita, seberapa berdosanya kita, tetap kita diterima oleh Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan berkata gini di dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, Tuhan Yesus janji tuh, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dibuang, tapi kita akan diterima. Jadi, kalau berserah kepada Tuhan itu bukan berarti kita mau paksain kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita ceritain tuh semua masalah kita, segala kesesakan kita, kesusahan kita, kita ceritain sama Tuhan melalui apa? Melalui doa. Nah adik-adik, oleh karena itu adik-adik jangan bimbang nih. Apapun yang sedang kalian hadapin sekarang, seperti sekarang nih sekolah online, pasti bosen, pasti capek. Ataupun adik-adik ada yang lagi sakit, ada yang lagi sedih. Percaya aja kalau Tuhan pasti akan tolong kita semua. Asalkan kita semua sampaikan segala permohonan kita ini di dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik, kita semua harus tetap semangat. Kita harus, satu tadi apa? Kita harus ambil langkah iman dengan cara kita harus datang kepada Tuhan Yesus setiap saat. Apapun masalah kita, Tuhan pasti tolong, dan kita harus berserah. Sampaikan semua itu di dalam doa dan ucapan syukur. Nah, ayat hafalan minggu ini kita baca sama-sama ya. Dari Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Adik-adik, kita percaya kalau Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan pasti menyembuhkan, menolong kita semuanya. Firman Tuhan sampai di sini. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Adik-adik boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami Tuhan. Dan kami juga mau berserah, mau menceritakan semua hal hidup kami baik suka duka kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tetap percaya, beriman, menaruh segala pengharapan kami kepada Engkau. Kalau firman Tuhan boleh sampai di sini, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi bekal. Tuhan ingatkan kembali ketika mereka sedang susah, sedang sedih.
Tuhan Yesus yang menguatkan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka Tuhan. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera buat mereka semua. Tuhan tutup bungkus mereka semua dengan darah Yesus. Biar dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Tuhan. Kalau COVID sudah mulai mereda Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong kami. Biar kami boleh kembali Tuhan beribadah di gereja bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk beribadah kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak untuk pelajaran di sekolahnya. Biar Tuhan kasih hikmat, kepintaran, kerajinan, ketekunan Tuhan. Biar semuanya nilai yang mereka dapatkan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Tangan Tuhan selalu menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.